Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengangkutan multimoda. Kelompok kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Jundanisa Alvina Hanum. Yang kedua ada Julia Wulandari. Ketiga Imro'atul Husnaini. Keempat ada Linli Bintang Ila. Kelima ada Aida Firda. Kemudian yang keenam ada Nurul Waton. Dan yang ketujuh ada Ahmad Khotibul Umam. Silahkan pemateri pertama menyampaikan materinya tentang pengertian angkutan multimoda. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian angkutan multimoda dan fungsi dari angkutan multimoda. Yang pertama, pengertian angkutan multimoda. Angkutan dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan. Angkutan menjelaskan bahwa angkutan adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruas jalan lalu lintas. Kemudian angkutan multimoda dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2011 tentang angkutan multimoda, yang menjelaskan bahwa angkutan multimoda adalah angkutan yang menggunakan lebih dari 2 kendaraan yang berbeda dan menggunakan satu dokumen kontrak di setiap perjalanan. Angkutan multimoda tidak dijelaskan dalam undang-undang secara terperinci, namun secara eksplisit dijelaskan dalam undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Keretaapian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Undang-Undang Nomor 1 2009 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Adapun fungsi dari multimoda yang pertama yaitu terjaminnya keamanan dan ketertiban serta efisien. Dikarenakan pembayaran hanya dilakukan di awal keberangkatan, meskipun berhenti di agen yang telah ditunjuk perusahaan dan ganti moda angkutan. Dengan adanya seperti ini, maka untuk sangat-sangat bisa menghindari praktek yang melanggar hukum sekali, seperti pencalonan. Kemudian fungsi lainnya yaitu meningkatkan pariwisata menjadi tumbuh dan berkembang. Dikarenakan prinsip angkutan multimoda menggunakan prinsip ekspor dan impor dan prinsip ekonomi terpadu yang meliputi industri, perdagangan, jasa, dan pembiayaan. Kemudian secara tidak langsung hal ini juga berdampak pada pemberdayaan sumber daya manusia yang akan terus tumbuh dan berkembang. Dikarenakan jasa angkutan banyak peluang kerja yang dihasilkan baik tenaga profesional maupun tenaga pelengkap. Materi selanjutnya mengenai dasar hukum pengangkutan multimoda yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang angkutan multimoda. Pasal 1. Dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud dengan angkutan multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 moda angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak, yang sebagai mana ada dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Nomor 2, Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan oleh angkutan multimoda. Yang ketiga ada Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing, adalah badan usaha angkutan multimoda yang didirikan oleh hukum negara asing. Maksud saya berdasarkan hukum negara asing. Yang keempat ada asosiasi, adalah asosiasi badan usaha angkutan multimoda perusahaan jasa angkutan transportasi atau freight forwarder dari penyedia jasa logistik. Yang kelima agen, adalah badan hukum Indonesia yang ditunjuk oleh badan usaha angkutan multimoda berdasarkan perjanjian kerjasama. Yang keenam, pengguna jasa, adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan multimoda berdasarkan perjanjian. Yang ketujuh, barang, adalah setiap benda yang merupakan muatan angkutan multimoda, baik berupa peti kemas, palet, atau kemasan bentuk lain, termasuk hewan hidup juga. Yang kedelapan, menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang angkutan multimoda. Kemudian subbab selanjutnya adalah penyelenggara pengangkutan multimoda yang diatur dalam pasal 2. Kegiatan angkutan multimoda hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan multimoda. Yang kedua, angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada pasal sebelumnya diselenggarakan oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional dan Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing.
Yang ketiga, kegiatan angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya meliputi kegiatan yang dimulai sejak diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda sampai diterimanya, sampai dengan diserahkannya barang kepada penerima barang dari badan usaha angkutan multimoda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam dokumen angkutan. Kemudian dalam penyelenggaraan kegiatan angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada pasal sebelumnya, badan usaha angkutan multimoda bertanggung jawab terhadap kegiatan penunjang angkutan multimoda yang meliputi pengurusan transportasi, kemudian pergudangan, kemudian penyediaan ruang muatan dan atau kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban penyelenggara pengangkutan multimoda. Kewajiban penyelenggara pengangkutan multimoda diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang angkutan multimoda. Kewajiban penyelenggara diantara lain sebagai berikut. Yang pertama, menerbitkan dokumen angkutan multimoda. Yang kedua, mengangkut barang sesuai dengan perjanjian. Yang ketiga, menjaga keselamatan dan keamanan pengguna jasa. Yang keempat, melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang khusus dan barang berbahaya. Yang kelima, menyelesaikan klaim yang diajukan oleh pengguna jasa. Yang keenam, mengasuransikan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, badan usaha wajib bertanggung jawab terhadap barang yang diangkutnya sejak barang diterima sampai dengan barang diserahkan kepada penerima barang sesuai dengan ketentuan dalam kontrak perjanjian multimoda. Apabila penyelenggara atau badan usaha angkutan multimoda tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan angkutan multimoda, dan atau pencabutan izin usaha angkutan multimoda. Selanjutnya, hak penyelenggara pengangkutan multimoda. Yang pertama, penyelenggara berhak menerima pembayaran dari pengguna jasa, baik secara tunai maupun dengan pembayaran lain sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Yang kedua, penyelenggara berhak menerima informasi dari pengguna jasa mengenai kejelasan barang yang diangkut. Yang ketiga, penyelenggara berhak membuka atau memeriksa barang kiriman di hadapan pengguna jasa untuk mencocokkan kejelasan barang yang diangkut. Yang keempat, penyelenggara berhak menolak mengangkut barang yang diketahui mengancam keselamatan penyelenggaraan pengangkutan. Yang kelima, penyelenggara berhak mengambil tindakan untuk menjaga keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pengangkutan. Yang keenam, penyelenggara berhak menolak klaim yang tidak dapat dibuktikan. Yang ketujuh, penyelenggara berhak menuntut agar diadakannya jaminan pembayaran. Yang terakhir, penyelenggara berhak mengajukan permohonan kuasa menjual kepada ketua pengadilan atau pejabat yang berwenang untuk menjual barang muatan yang diangkutnya agar dari hasilnya ia mengambil apa yang harus dibayar kepadanya. Oke, materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengguna pengangkutan multimoda dan kewajiban pengguna. Mengenai pengguna pengangkutan multimoda itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang angkutan multimoda. Nah, dalam peraturan ini tuh disebutkan beberapa pihak-pihak yang dapat menggunakan jasa multimoda, yaitu yang pertama perorangan, yaitu merupakan individu atau masing-masing individu. Nah, yang kedua yaitu kelompok orang. Nah, kelompok orang ini terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang ketiga, badan usaha, yaitu merupakan suatu kesatuan yuridis ekonomi yang mendirikan usaha dengan sifat tetap dan terus-menerus yang bertujuan memperoleh keuntungan atau laba. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu badan usaha milik negara, yaitu perusahaan dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar maupun sebagian kecil oleh pemerintah dan pemerintah memberi kontrol terhadapnya. Yang kelima yaitu badan usaha milik daerah, yaitu adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, yang terakhir yaitu dari instansi pemerintah. Jadi pengguna pengangkutan multimoda itu ada 6 pihak ya, yaitu yang pertama perorangan tadi, yang kedua kelompok orang, yang tiga badan usaha, yang keempat badan usaha milik negara, yang kelima badan usaha milik daerah, dan yang keenam instansi pemerintah.
Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai kewajiban pengguna multimoda. Mengenai kewajiban pengguna multimoda itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang angkutan multimoda. Nah, di dalam aturan tersebut itu dikatakan kewajibannya yaitu yang pertama membayar ongkos angkut sesuai dengan dokumen perjanjian. Jadi mereka membayar ongkos ini tidak lebih dan tidak kurang dari perjanjian yang telah disepakati. Nah, yang kedua memberi informasi yang akurat mengenai jenis, jumlah, berat, juga memberitahu di mana dan kapan barang diterima oleh badan usaha angkutan multimoda dan memberitahu waktu dan tempat di mana barang itu diterima oleh penerima barang. Nah, yang terakhir memberi tanda atau label khusus ataupun barang untuk barang berbahaya. Ya, materi selanjutnya yaitu tentang hak pengguna jasa angkutan multimoda. Mengenai hak pengguna jasa angkutan multimoda ini terdapat pada PP nomor 8 tahun 2011 tentang pengguna jasa angkutan multimoda. Di sini pada pasal 11 ayat 1, hak pengguna jasa angkutan multimoda ada 3. Yang pertama, mendapatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen angkutan multimoda. Yang kedua, mengajukan klaim untuk memperoleh ganti rugi dalam hal badan usaha angkutan multimoda tidak memenuhi kewajibannya sesuai dokumen angkutan multimoda. Dan yang terakhir, memperoleh informasi mengenai keberadaan barang. Kemudian yang selanjutnya, hak dan kewajiban penerima barang angkutan multimoda. Di sini, barang angkutan multimoda dapat diterima oleh pengguna jasa angkutan multimoda atau pihak lain yang tercantum dalam dokumen angkutan multimoda. Langsung saja, kewajiban penerima barang angkutan multimoda ini terdapat pada PP nomor 8 tahun 2011 pada pasal 21 penerima barang angkutan multimoda diwajibkan yang pertama menerima barang dan menandatangani berita acara serah terima barang sesuai yang tercantum dalam dokumen angkutan multimoda. Yang kedua, membayar ongkos jasa angkutan multimoda dalam hal ongkos jasa pengangkutan merupakan beban penerima jasa sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen angkutan multimoda. Yang terakhir, memberitahukan secara tertulis kepada badan usaha angkutan multimoda dalam hal barang yang diterima mengalami kerusakan atau tidak lengkap paling lambat 3 hari setelah barang diterima dan dinyatakan dalam berita acara penerimaan barang yang ditandatangani oleh badan usaha angkutan multimoda dan penerima barang. Selanjutnya, hak penerima barang angkutan multimoda. Jika kita melihat pada PP nomor 8 tahun 2011, di sini pada bab 6 tentang penerimaan badan angkutan multimoda, pada pasal 22, penerima barang berhak mengajukan klaim badan usaha pengangkutan jika angkutan multimoda tidak menepati kewajibannya sesuai dengan dokumen multimoda. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, kesimpulannya adalah pengertian multimoda dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang angkutan multimoda, yaitu angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 moda kendaraan yang berbeda atas dasar satu kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda tersebut. Selain itu, angkutan multimoda menjadi pilihan dan banyak digunakan dalam sistem logistik karena jenis angkutan multimoda ini hanya menggunakan satu dokumen kontrak meskipun menggunakan lebih dari 2 moda kendaraan. Manfaat dari angkutan multimoda adalah terjaminnya keamanan dan ketertiban. Dasar hukum yang membahas tentang angkutan multimoda terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang angkutan multimoda yang terdapat pada pasal 1. Badan usaha multimoda yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak sengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.